Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatian Roshidah dengan NIM 2021111403. Sebelumnya, izinkan saya mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Sentra terhadap Keterampilan Imajinasi Kelompok B di TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Surabaya. Dosen pembimbing saya, dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Ratno Abidin, SPD MPD, dosen pembimbing 2, Bu Wardah Sweleh, SPD MPD, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Surabaya, tahun 2025. Bab 1, latar belakang. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan periode krusial dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengeksplorasi dunia di sekitar mereka dan membangun kemampuan dasar yang penting untuk perkembangan selanjutnya. Salah satu aspek yang penting untuk dikembangkan pada usia ini adalah keterampilan imajinasi. Susanto 2011 juga menyatakan bahwa dunia anak adalah dunia kreativitas. Dunia ini membutuhkan ruang untuk bergerak, ruang untuk berpikir, dan ruang emosional yang terbimbing dan sesuai. Pada masa ini, anak umumnya banyak bertanya tentang berbagai hal yang memicu rasa ingin tahunya. Saat anak menanyakan sesuatu, jawablah dengan kata-kata yang dimengerti anak Anda. Tak perlu bosan jika anak Anda terus bertanya. Perkembangan keterampilan imajinatif adalah merupakan aspek penting dalam pendidikan anak usia dini. Keterampilan tidak hanya mendukung imajinasi, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan sosial, emosional, dan kognitif. Berpikir imajinatif sangat diperlukan oleh anak usia dini, sehingga merupakan kebutuhan yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Saat ini perubahan teknologi, ekonomi, sosial, dan global terjadi sangat cepat di dunia, maka dari itu, sistem pendidikan harus mengembangkan kompetensi abad ke-21. Salah satunya adalah berpikir imajinatif. Dalam rangka sebagai pemenuhan bermain bagi anak, TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Surabaya menerapkan model pembelajaran sentra sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan keterampilan imajinatif anak-anak. Penerapan metode sentra di TK juga berperan penting dalam mengatasi keterbatasan pembelajaran tradisional yang cenderung lebih terstruktur dan kurang memberikan kesempatan pada anak untuk berimajinasi. Melalui pendekatan bermain yang lebih fleksibel, metode ini memfasilitasi anak-anak dalam menggali dan mengasah kemampuan imajinasi mereka. Studi yang dilakukan oleh Nurjannah dan Wahyu Septiana 2018 menunjukkan bahwa pendekatan bermain seperti metode sentra efektif dalam mendorong perkembangan imajinasi anak-anak karena memberi ruang bagi mereka untuk bereksplorasi dan berekspresi secara bebas dalam lingkungan yang mendukung. Nurjannah dan Wahyu Septiana 2018. Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam penerapan metode ini, terutama dalam hal adaptasi dan pengawasan guru. Guru memiliki peran penting dalam mengelola lingkungan belajar yang mendukung, menyediakan aktivitas yang menarik, dan membimbing anak dalam beraktivitas di setiap sentra. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana metode sentra berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan imajinasi anak kelompok B di TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Surabaya, sehingga metode ini dapat diimplementasikan secara lebih optimal di masa mendatang. Beberapa anak mungkin belum sepenuhnya terlibat dalam aktivitas yang disediakan atau kurang percaya diri untuk mengekspresikan imajinasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana metode sentra ini benar-benar berpengaruh terhadap keterampilan imajinasi anak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui pengaruh metode sentra terhadap keterampilan imajinasi anak kelompok B di TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Surabaya, sehingga saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul Pengaruh Model Pembelajaran Sentra terhadap Keterampilan Imajinasi Anak Kelompok B di TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Surabaya. Rumusan masalah.
1. Bagaimana penerapan model pembelajaran sentra dapat meningkatkan kemampuan imajinasi kelompok B di TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Surabaya. 2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran sentra terhadap keterampilan imajinasi kelompok B di TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Surabaya? Selanjutnya, tujuan dari penelitian saya: 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran sentra dapat meningkatkan kemampuan imajinasi kelompok B di TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran sentra terhadap keterampilan imajinasi kelompok B di TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Surabaya. Manfaat penelitian. Manfaat praktis. A. Bagi guru, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan atau wawasan dan dapat dijadikan sebuah acuan bagi guru mengenai pengaruh pembelajaran sentra. Guru juga dapat mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai cara-cara kreatif dan interaktif dalam menstimulus imajinasi anak. B. Bagi lembaga, penelitian ini dapat dimanfaatkan lembaga untuk meningkatkan kualitas pembinaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran sentra. C. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam mempraktikkan langsung teori yang sudah didapatkan di bangku kuliah, dan juga diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan anak usia dini, khususnya dalam aspek imajinasi anak dengan menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi guru, sekolah, dan pengambil kebijakan di sektor pendidikan. Bab 2. Pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini menjadi pendidikan paling dasar anak di luar rumah. Pendidikan anak usia dini bisa dijadikan sebagai fondasi perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini menjadi lembaga yang dipersiapkan untuk anak agar dalam masa sekolah dasar anak mampu terbiasa dengan lingkungan belajar, aturan yang ada, dan interaksi sosial yang akan ditemuinya. Pendidikan anak usia dini sangat penting diberikan kepada masa ini. Anak berada dalam periode kritis di mana otak anak bekerja dan berkembang secara pesat dan optimal. Pemberian stimulasi yang tepat pada anak usia dini maka akan sangat berpengaruh pada kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan sosial anak di masa yang akan datang. B. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan utama adanya PAUD adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi yang akan datang. Tujuan umum pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan potensi anak sejak usia dini sebagai persiapan untuk hidup dan agar anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. C. Karakteristik anak usia dini 5-6 tahun. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan kognitif. 3. Perkembangan sosial emosional. 4. Perkembangan bahasa. Adapun karakteristik perkembangan fisik, yang pertama adalah keterampilan motorik kasar. Anak mulai memiliki keseimbangan yang lebih baik. Mereka bisa berlari, berlompat, dan memanjat dengan percaya diri. Mereka juga dapat mengkoordinasikan gerakan seperti menendang bola atau bersepeda roda 3. Adapun juga motorik halus. Kemampuan untuk mengendalikan tangan dan jari menjadi lebih baik. Anak-anak usia ini mulai menggambar bentuk yang lebih rumit, menulis huruf, dan mengunting kertas dengan lebih tepat. Perkembangan kognitif. Perkembangan konkret anak di usia ini berpikir secara logis, tapi masih dalam hal yang konkret. Mereka kesulitan memahami konsep yang abstrak. Pemecahan masalah sederhana. Anak-anak mulai bisa memecahkan masalah sederhana seperti menyusun puzzle atau mengenali pola. Rasa penasaran yang tinggi. Mereka sering bertanya kenapa dan tertarik untuk mengetahui bagaimana cara segala bekerja. Perkembangan sosial emosional. Peningkatan interaksi sosial. Anak-anak mulai menunjukkan minat untuk bermain bersama teman sebaya. Mereka belajar berbagai dan bergiliran dalam bermain.
Kemudian empati. Empati pada anak usia ini, anak-anak mulai menunjukkan pemahaman emosional terhadap perasaan orang lain meskipun masih terbatas. Kemudian yang keempat yaitu bahasa. Kemampuan berbicara lebih baik. Anak-anak usia 5-6 tahun biasanya sudah memiliki kosakata yang lebih luas dan mampu mengungkapkan pikiran mereka dalam hal yang lebih kompleks. Mendengarkan dan mengikuti instruksi. Mereka dapat mendengarkan dan memahami instruksi yang lebih rumit, serta bisa menceritakan kembali cerita sederhana yang mereka dengar. Oke, selanjutnya yaitu D. Model pembelajaran PAUD. Istilah model pembelajaran diambil dari dua suku kata yaitu model dan pembelajaran, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Sedangkan pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswa atau mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Model pembelajaran adalah suatu pola atau rancangan yang menggambarkan proses perincian dan penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan anak untuk berinteraksi dalam pembelajaran sehingga dapat terjadi perubahan dan perkembangan. Komponen pada model pembelajaran terdiri atas konsep, tujuan pembelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, materi, prosedur, metode, dan sumber. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. 3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran atau SINTA. Adanya prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran yaitu hasil belajar yang dapat diukur, dampak pengiring yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. E. Model pembelajaran Sintra. Sintra berasal dari kata centre, berarti pusat. Sintra adalah pembelajaran terpadu yang terbaik karena dapat membantu anak-anak mengembangkan seluruh kemampuannya secara bersamaan. Anak-anak belajar berpartisipasi aktif, mengamati, dan berinteraksi dengan anak lainnya atau Asmawati 2008-38. Istilah sentra dikenal lebih jauh dengan sebutan Bayan Center and Circle Time (BCCT) yang merupakan konsep pembelajaran anak usia dini yang diadopsi oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2004. Penemu dan pengembangnya adalah Dr. Pamela Phelps, merupakan tokoh pendidikan anak usia dini di Amerika Serikat yang telah mengabdi lebih dari 40 tahun di dunia pendidikan anak usia dini melalui sekolahnya yaitu Creative Preschool di Tales, Florida, sekaligus sebagai konsultan berkenaan dengan konsep pembelajaran sentra di Indonesia. BKK 2013 P123. Model pembelajaran sentra merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak, di mana dalam proses pembelajaran dilakukan di dalam lingkaran atau circle times dan sentra bermain atau Mutia 2012 P133. Pendekatan sentra dan lingkaran merupakan pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajaran berpusat di sentra lain dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan atau scaffolding untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main,
pijakan setelah main. Depdiknas 2007 P6. Pijakan adalah dukungan yang berubah-ubah yang disesuaikan dengan perkembangan anak yang diberikan untuk mencapai perkembangan anak yang lebih tinggi. DKK 2013 P142. F. Prinsip pembelajaran sentra. Prinsip-prinsip penyelenggaraan model pembelajaran sentra sebagai berikut. Keseluruhan proses pembelajaran berdasarkan teori dan pengalaman empiris. Setiap proses pembelajaran harus ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak atau kecerdasan jamak melalui bermain yang terencana dan terarah, serta dukungan pendidik, seperti guru, kader, atau WAMO dalam 4 jenis pijakan. Tujuan pembelajaran sentra. Tujuan model pembelajaran sentra adalah Nuraini 2012-2017. 1. Untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui permainan terarah. 2. Model ini menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Yang ketiga, dilengkapi dengan standar operasional yang baku yang berpusat di sentra-sentra kegiatan dan saat anak berada dalam lingkaran bersama pendidik sehingga mudah diikuti. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran sentra. 1. Sentra persiapan. Di sini pembelajaran sentra persiapan anak-anak belajar mengenai huruf, belajar mengenai membaca kata atau kalimat, kemudian membuat huruf dengan tanah liat atau malam. Nah, kemudian juga belajar menghitung dengan media pembelajaran. Yang kedua yaitu sentra bermain peran. Dalam pembelajaran sentra bermain peran, anak-anak memainkan peran atau role playing, misalkan memainkan peran profesi dokter. Nah, nanti anak-anak ada yang jadi dokter, ada yang jadi kasir, ada yang jadi pasien gitu, pasien yang sebagai anak yang sakit gitu. Kemudian sentra balok. Yang ketiga sentra balok. Di dalam sentra balok ini anak-anak membangun bagaimana bentuk rumah, misalkan temanya tentang sepak bola. Nah, nanti di dalam sentra balok ini anak-anak bisa membuat bentuk lapangan atau juga nanti bisa membuat bola gitu dari kertas atau menggambar gitu. Kemudian yang keempat yaitu sentra seni. Di dalam sentra seni, output dari sentra seni anak-anak bisa menghasilkan karya, misalkan temanya tentang sepak bola. Nah, nanti di sentra seni anak-anak harus bisa membuat lapangan dari kardus gitu. Begitupun juga kalau misalkan temanya tentang pahlawan nasional Soekarno. Nah, nanti di sentra seni anak-anak bisa membuat figuranya nanti bisa dikasih foto Soekarno gitu. Oke, next selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran sentra. Kelebihan model pembelajaran sentra: 1. Pembelajaran berbasis bermain, pengembangan keterampilan sosial, mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Yang keempat, pendekatan holistik. Yang kelima, peran guru sebagai fasilitator. Yang keenam, adaptasi pada gaya belajar. Kemudian kekurangan: 1. Butuh perencanaan matang. Yang kedua, memerlukan fasilitas dan sumber daya memadai. Yang ketiga, pengelolaan kelas yang kompleks. 4. Potensi ketidakseimbangan dalam fokus akademik. 5. Kendala waktu. 6. Memerlukan keterlibatan guru yang tinggi. Oke, selanjutnya sintaks pembelajaran sentra. 1. Kegiatan awal atau opening pembukaan. 2. Pengenalan sentra atau aturan bermain. Yang ketiga, kegiatan ini play, pen, atau eksplorasi di sentra. Yang keempat, kegiatan refleksi atau review. Yang kelima, kegiatan penutup.
A. Pengertian keterampilan imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan mental untuk membentuk gambaran atau ide baru yang tidak langsung hadir dalam persepsi indrawi seseorang atau membayangkan sesuatu di luar pengalaman nyata. Dalam imajinasi, seseorang dapat menciptakan dunia yang sepenuhnya baru atau mengkombinasikan elemen-elemen dari pengalaman nyata untuk menghasilkan konsep yang kreatif. Kemudian kajian penelitian terdahulu, jurnal oleh Fatmawati Muhammad Abdul Latif tahun 2019 dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Sentra di Tika Amal Insani Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penerapan model pembelajaran sentra di Tika Amani Insani Yogyakarta. Subjek penelitian menggunakan anak usia 5-6 tahun atau kelompok B, kepala sekolah dan guru kelompok. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model dari Miles Huberman. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Bahwa model pembelajaran sentra di amal insani sudah diterapkan dengan baik. Terdapat sentra persiapan, sentra bahan alam, dan cair. Sentra intak, sentra main peran, sentra balok, sentra aktivitas, dan sentra musik olah tubuh. C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir digunakan untuk mempermudah penelitian yang dilakukan. Kerangka berpikir diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap berjalan menjadi objek suatu permasalahan. Berikut merupakan kerangka berpikir penelitian dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Nah, guru mengimplementasikan kurikulum merdeka, menerapkan kurikulum merdeka, kemudian di dalam kurikulum merdeka itu dituntut untuk menggunakan model pembelajaran sentra. Kemudian bagaimana cara mengembangkan kemampuan imajinasi anak melalui model pembelajaran sentra tersebut. Apakah model pembelajaran sentra itu dapat mempengaruhi kemampuan imajinasi anak usia dini? D. Hipotesis. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran sentra terhadap peningkatan capaian pelajaran imajinasi. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya disajikan dalam bentuk angka. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Aiman et al. 2022. 1. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerja matematika dan teori-teori statistik yang berkaitan dengan kuantitas. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Sugiono 2020. 16. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif juga bertujuan untuk menentukan variabel dalam sebuah populasi. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental one group pretest post-test, yaitu penelitian eksperimen yang dilakukan pada satu kelompok saja. Cara penerapan desain one group pretest post-test adalah dengan melakukan pengukuran di awal sebelum dilakukan pendidikan atau pretest, tindakan treatment, dan sisa tindakan atau post-test. Tabel 3.1 pretest, variabel terkait post-test. Nah, desain penelitian one group pretest post-test. T1 itu capaian keterampilan imajinasi sebelum pembelajaran model sentra pretest T1. Kemudian tindakan atau perlakuan yang diberikan pada anak dengan menggunakan model pembelajaran sentra atau treatment. T2 capaian keterampilan imajinasi sesudah pembelajaran model sentra atau post-test. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Tika Ijia Pusat Atfal 3 Surabaya yang terletak di Jalan Tambak Sebaran Wetan nomor 108-110 Rangkah Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Di sekolah ini terdapat 4 kelas untuk kelompok A dan 4 kelas untuk kelompok B.
yaitu B1, B2, B3, dan B4. Penelitian ini akan dilakukan di kelas B2. D. Populasi dan sampel penelitian. A. Populasi. Menurut Ferdinand 2014-171, populasi merupakan kombinasi dari semua unsur peristiwa atau orang yang memiliki kesamaan karakteristik dan menjadi fokus perhatian para peneliti karena dipandang sebagai semesta penelitian. Sedangkan populasi menurut Sugiono 2019-126 merupakan bidang konsepsi yang menyesuaikan objek-objek tertentu yang memiliki jumlah dan ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari serta diambil kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa TKB TK Aba 3 Surabaya tahun ajaran 2024-2025. B. Sampel penelitian. Menurut Sugiono 2019-127, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut Suharsini Arkunto 2011-109 menentukan bahwa sampel tersebut bagian dari atau mewakili populasi penelitian. Maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sampling di mana peneliti menentukan sampel berdasarkan karakter tertentu. Oke, baik, selanjutnya E. Variabel penelitian. Variabel merupakan suatu selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel merupakan suatu karakter atau sifat atau nilai seseorang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2020-67. Variabel juga dapat dikatakan sebagai atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yang digunakan, diantaranya adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independen atau disebut variabel X. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel terikat. Variabel bebas juga sering disebut dengan stimulus, preditor, atau antecedent. Sugiono 2020-69. Dalam penelitian ini, maka yang menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran sentra. Kemudian, variabel terikat atau dependent atau disebut variabel Y. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas. Variabel terikat dapat disebut juga dengan output, kriteria, dan konsekuen. Sugiono 2020-69. Dalam penelitian ini, maka yang menjadi variabel terikat adalah peningkatan kemampuan imajinasi. B. Definisi operasional. Definisi operasional pada penelitian dengan judul pengaruh model pembelajaran sentra terhadap keterampilan imajinatif anak kelompok B di TK Asia Busanul Alfa 3 Surabaya adalah sebagai berikut. 1. Keterampilan imajinatif. 2. Model pembelajaran sentra. G. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian atau rancangan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut. 1. Penelitian dilakukan pada anak usia 5-6 tahun di kelas B2 di TK Aba 3 Surabaya. 2. Peneliti mengumpulkan data melalui penilaian sebelum dan sesudah kegiatan yang menggunakan model pembelajaran sentra pada anak kelas B2 di TK Aba 3 Surabaya. 3. Selama penilaian penggunaan model pembelajaran sentra dilakukan observasi terhadap peningkatan kemampuan imajinatif pada anak kelas B2 di TK Aba 3 Surabaya. Pada akhir pengumpulan data, hasil penelitian dilakukan perbandingan keterampilan pada anak kelas B2 di TK Aba 3 Surabaya. Semua hasil penilaian akan diolah oleh penulis untuk mendapatkan persentase melatih kemampuan imajinatif pada anak kelas B1 di TK Aba 3 Surabaya. H. Teknik pengumpulan data. Next. Teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui dua tahap penelitian, yaitu 1. Studi kepustakaan. Kegiatan ini mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur, serta publikasi lain yang layak dijadikan sumber.
2. Studi lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menulis data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik melalui observasi, penyebaran kuesioner kepada konsumen, dan wawancara. Instrumen pengaruh model pembelajaran Sintra terhadap keterampilan imajinatif kelompok B di TK Abadika Surabaya. Nah, ini kemampuan imajinatif, indikator kreativitas dalam berpikir. Capaian pembelajarannya, anak mampu menghasilkan ide-ide baru atau cara penyelesaian yang unik. Indikator yang kedua, ekspresi imajinatif. Anak mampu mengekspresikan ide melalui gambar, cerita, atau aktivitas bermain. Penggunaan media dan alat, memanfaatkan media atau alat untuk mendukung ide imajinatifnya. Kerjasama dalam kelompok. Anak mampu bekerjasama dengan teman untuk mengembangkan imajinasinya. Keberanian anak, keberanian mengungkapkan. Anak berani menyampaikan. Kreativitas dalam berpikir. Anak mampu menghasilkan ide baru atau cara menyelesaikan yang unik. Ini tabel rubrik penilaiannya. BB, anak jarang menunjukkan ide baru. MB, anak kadang-kadang menunjukkan ide baru. Anak sering menunjukkan ide baru. Anak selalu menunjukkan ide baru. Ini ada tabelnya, bisa dibaca. Nah, untuk teknik analisa datanya, di sini ada tabel. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisa data. Di sini tabel yang sudah saya buat untuk menganalisa data, ada nomor, nama, EKT1, EKT2, beda, EKT2, EKT1, tanda jenjang, T plus, T min, jumlah T plus ada berapa, T min ada berapa, keterangan, EKT1 hasil pretest, EKT2 hasil posttest beda, jenjang itu adalah urutan dari silsilah terkecil atau scoring. Jenjang itu adalah scoring nilai dari selisih antara sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran model Sintra. Kemudian untuk T plus adalah jumlah selisih yang bernilai positif. Untuk T min adalah jumlah selisih yang bernilai negatif. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan penelitian. Misalkan namanya yaitu Lala. Nah, hasil pretest Lala EKT1 ini adalah 100. Nah, EKT1 dari nilai pretest Lala adalah 100. Kemudian untuk posttest dari nilai Lala, posttest Lala yaitu berjumlah 105. Nah, dari 100 ke 105 ini adalah peningkatan dari pretest ke posttestnya. Berarti EKT2 ini tanda, dikasih tanda plus karena ada penaikan. Kemudian EKT1. Nah, EKT1 ini di sini itu selisihnya dari 100 ke 105. Berarti ada 5. EKT1-nya 5 sini. Dan jenjangnya sini, karena semakin besar selisihnya, berarti jenjangnya itu lebih besar. Nah, tadi kan 5, berarti jenjangnya 7,5. Kemudian T plus, T min ini ditaruh di T plus karena ada penaikan, jadi ditulis di T plus ini. Kemudian pun sebaliknya, pun seterusnya, misalkan lagi ada nama Vina di sini. Nah, hasil pretest Vina itu adalah 98. Untuk hasil posttest Vina itu ada 94. Berarti ada penurunan dari pretest ke posttest. Nah, kalau ada penurunan berarti otomatis ditulis di tandanya sini, ditulis minus gitu. Tulis minus. Selisihnya dari 98 menurun ke 94, ada 4 selisih. Nah, kemudian 4 jenjangnya adalah 5,5. Kemudian karena tadi menurun 98 ke 94, menurun berarti ditulis di T min 5,5 gitu. Nah, nanti dijumlah T plusnya berapa, T minnya berapa gitu.
Oke, selanjutnya uji hipotesis yang diberlakukan HO bagi T sama dengan 0, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan di antara dua perlakuan yang diberikan. HA bagi D ada perbedaan di antara dua perlakuan yang diberikan. Dengan menunjukkan selisih nilai antara dua treatment, yang artinya dengan hipotesis ini peneliti ingin melihat apakah ada atau tidak perbedaan di antara sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi kaidah keputusannya HO diterima apabila T. Nah, T di sini itu adalah jenjang, tanda jenjangnya. Misalkan mengambil tanda jenjang ini ada 18. Untuk T-tabelnya, TA itu adalah T-tabel. T-tabel itu rumus yang digunakan dalam uji Wilson. Karena di sini sampel saya, misalkan sampelnya ada 8 orang. Oh, misalkan sampelnya ada 10. Nah, di tabel kritis, rumus tabel kritis dalam uji Wilson itu apabila ada sampel 10 itu 8. Jadi tabelnya adalah 8. Untuk T jumlah jenjang itu adalah misalkan 18. Nah, misalkan HO diterima apabila T jenjang ini lebih besar daripada T tabel. Kemudian sebaliknya HA ditolak apabila T jenjang ini lebih kecil daripada T tabel atau T tabel lebih besar daripada T jenjang. Berarti kesimpulannya yaitu 18. T jenjang lebih besar daripada TA. Berarti artinya HO diterima. Nilai T diperoleh dari rumus yang digunakan dalam uji Wilson, sedangkan TA diperoleh dari tabel khusus Wilson tadi yang sudah saya tentukan di atas ini. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya untuk proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucap kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.